Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pola aliran sungai dan manfaat dari sungai tersebut. Macam-macam pola aliran sungai. Pola aliran sungai ada terbagi 7 macam. Pola aliran yang pertama adalah pola dendritik. Pola dendritik itu sendiri adalah pola aliran yang cabang sungainya menyerupai struktur pohon. Pada umumnya, hal semacam ini memang dikontrol oleh hidrologi. Dengan demikian, bisa terdapat pada daerah-daerah yang berjenis batuan homogen dan lereng-lereng yang begitu terjal, sehingga sungai-sungai yang tidak cukup kuat untuk menempuh jalur yang lurus. Pola yang kedua yaitu pola radial. Seperti yang kita ketahui, pola radial ialah pola aliran sungai yang menyebar dengan aliran air secara radial dari suatu titik ketinggian tertentu, seperti puncak gunung dan butiran intrusi. Aliran radial itu sendiri sering kita jumpai pada suatu tempat, di mana tempat tersebut adalah lingkungan alam yang berbentuk kubah. Berbentuk alam yang semacam ini akan membentuk kombinasi dari pola radial dan anular. Pola aliran yang ketiga yaitu pola rektangular. Rektangular adalah pola aliran yang dikendalikan oleh struktur geologi, seperti struktur kekar atau sesar. Suatu sungai rektangular bisa ditandai oleh salah satu saluran air yang mengikuti struktur kekar dan patahan. Rektangular ini sendiri bisa kita jumpai di suatu wilayah yang wilayahnya terpatahkan disebabkan sungai yang mengikuti jalur yang kurang resisten. Pola yang keempat yaitu pola trellis. Trellis adalah suatu pola aliran yang menyerupai bentuk suatu pagar yang umum kita jumpai di perkebunan padi atau sawit.
Adapun hal semacam ini bisa ditandai sebagai sungai yang mengalir lurus di sepanjang lembah. Yang keempat, senetripital. Sungai senetripital ini polanya merupakan pola aliran yang berlawanan dengan menggunakan tanda radial, di mana aliran sungainya mengalir ke suatu tempat yang berupa cekungan, depresi. Pola aliran senetripital ini merupakan pola aliran yang umumnya dijumpai di bagian barat dan barat laut Amerika. Dengan mengingat sungai-sungai yang mengalir ke suatu cekungan, di mana pada musim basah menjadi musim kering. Pola selanjutnya itu pola anular. Pola anular adalah pola aliran yang mengarah ke suatu aliran yang akan menyebar secara radial dari suatu titik ketinggian yang tertentu ke arah aliran yang lebih rendah, sehingga kembali bersatu di titik yang tertentu tadi. Pola yang terakhir itu pola paralel atau sejajar. Pola paralel ini sendiri, yaitu sistem pelariannya adalah suatu aliran yang terbentuk oleh lereng yang curam dan terjal. Yang dikenakan oleh morfologi lereng-lereng yang terjal, maka akan membentuk suatu aliran sungai yang berbentuk lurus yang mengikuti arah lereng tadi. Pola aliran paralel terkadang bisa mengidentifikasi adanya suatu patahan besar yang memotong ke suatu daerah yang batuan dasarnya berlipat dan kemiringannya yang curam. Adapun untuk fungsi sungai sendiri begitu banyak manfaatnya. Yaitu manfaat dari sungai itu yaitu satu, sebagai penampung air. Manfaat dari sungai itu sebagai penampung air adalah yang mana menampungnya debit air yang turun ke tanah melalui hujan. Air hujan yang turun biasanya akan berkumpul dan mengalir ke suatu tempat. Tempat tersebut yang menjadi penampungan dari air hujan adalah sungai dan juga danau. Adapun yang kedua, manfaatnya itu mengalirkan air ke hilir. Air memiliki sifat bergerak dari tempat yang lebih tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Dengan berdasarkan sifat inilah sungai dapat mengalirkan air dari hulu atau sumber air menuju ke hilir, alias tempat di mana sungai itu bermuara. Hal ini dapat mencegah terjadinya penumpukan air pada hulu yang dapat berakibat meluapnya air sungai. Yang ketiga, pembangkit listrik. Manfaat sungai yang lain yang tidak kalah penting dari manfaat lainnya adalah sungai dapat menjadi suatu energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Adalah sebagai penguras tenaga air atau PLTA yang merupakan pemanfaatan sungai sebagai pembangkit listrik. Derasnya aliran sungai dimanfaatkan untuk memutar kincir air, sehingga kincir air ini dapat menyebabkan aktifnya generator pada pembangkit listrik dan kemudian akan menghasilkan listrik yang dapat disuplai untuk kebutuhan sehari-hari. Namun dengan demikian cukup disayangkan karena Indonesia memiliki banyak sekali sungai. Hanya sedikit sungai yang dimanfaatkan untuk bahan pembangkit listrik. Bagi pusat ekosistem. Pusat ekosistem merupakan suatu kumpulan tempat tinggal dari makhluk hidup dan segala penduduk-pendukungnya. Secara umum ada beberapa ekosistem yang ada seperti ekosistem laut, daratan, gurun, dan juga sungai. Dari segi biologis, sungai dapat menjadi rumah bagi segala makhluk hidup dan tempat tinggal ekosistem jenis ikan. Yang selanjutnya, mencari nafkah.
Sungai juga sering dimanfaatkan sebagai sumber nafkah dari berbagai kalangan masyarakat. Dengan kandungan yang keanekaragaman hayati yang banyak, sungai dapat menjadi sumber rezeki. Selanjutnya, sumber bahan konsumsi. Selain sebagai bahan sumber keanekaragaman harian tadi, beberapa keanekaragaman hayati yang ada di sungai dapat menjadi bahan konsumsi baik bagi manusia maupun bagi makhluk hidup lainnya. Tempat rekreasi. Yang selanjutnya tempat rekreasi. Yang mana tempat rekreasi ini tempat rekreasi selain fungsi hutan bakau, Anda juga dapat memanfaatkan sungai jika Anda merasa bosan dengan pemandangannya tadi. Jadi sungai itu sebagai tempat rekreasi bisa dipakai. Lokasi mencari ketenangan dan relaksasi. Beberapa orang memanfaatkan sungai sebagai lokasi yang tempat untuk mencari ketenangan dan mendapat pencerahan. Hal ini disebabkan oleh sungai, suara air sungai dan juga suara aliran sungai yang dapat memberikan efek relaksasi bagi tubuh Anda.